Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Aulia Azhar, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching. Perkenalkan, saya Risna Uswatun dengan NIM 22231028 dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan memberikan penguatan. Dengan topik pembahasan, yang pertama pengertian keterampilan memberikan penguatan, yang kedua tujuan keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga komponen keterampilan memberikan penguatan, yang keempat prinsip keterampilan memberikan penguatan, dan yang kelima penerapan keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama, pengertian keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan secara garis besar dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif. Next. Pada dasarnya, istilah penghargaan, hadiah, pujian yang sering sama diartikan dengan penguatan memiliki kedudukan sebagai bagian dalam keterampilan dalam memberikan penguatan. Penghargaan bisa dilakukan dalam bentuk memberikan pujian dengan ucapan, misalnya terima kasih, bagus, atau kata-kata lain yang sejenis, di mana seseorang yang mendapat pujian atau penghargaan merasa dihargai. Next. Selanjutnya tujuan memberikan penguatan. Yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, memudahkan peserta didik belajar dan perilaku peserta didik, serta mendorong munculnya perilaku positif. Selanjutnya, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Selanjutnya, merangsang peserta didik berpikir yang baik, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar, menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik, dan memelihara iklim kelas yang kondusif. Selanjutnya komponen keterampilan memberikan penguatan yang pertama yaitu penguatan verbal. Penguatan verbal dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, atau pengakuan dan dorongan yang dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan peserta didik. Yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini adalah perhatian yang dilakukan secara fisik berupa elusa di kepala, acukan jempol, atau sekedar terangkatnya alis mata karena ekspresi kagum sebagai umpan balik yang positif. Selanjutnya, prinsip keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama, penguatan itu harus diberikan dengan hangat dan antusias. Kehangatan dan antusiasme dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Misalnya dengan muka atau wajah berseri disertai senyuman, suara yang riang penuh dengan perhatian, atau sikap yang memberi kesan bahwa penguatan yang diberikan memang sungguh-sungguh. Yang kedua, penguatan yang diberikan harus bermakna. Penguatan yang diberikan harus bermakna, artinya siswa akan menjadi terdorong untuk meningkatkan penampilannya karena balikan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, hindarkan respon negatif. Respon negatif seperti kata-kata kasar, cercaan, hinaan, hukuman, atau ejekan merupakan senjata ampuh yang dapat menghancurkan iklim kelas yang kondusif dan kepribadian peserta didik. Selanjutnya, agar menjadi lebih efektif, penguatan harus diberikan segera setelah perilaku baik ditunjukkan. Agar dampak positif yang diharapkan tidak menurun, bahkan hilang penguatannya, haruslah diberikan sesegera mungkin setelah peserta didik menunjukkan respon yang ditunjukkan dengan ada waktu yang tunggu antara respon yang ditunjukkan dengan penguatan yang diberikan, supaya jelas sasaran penguatannya. Selanjutnya, jenis penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. Pemberian penguatan sebaiknya dilakukan secara bervariasi agar dampak positifnya tinggi serta menghindari kejenuhan. Penguatan verbal dengan kata-kata yang sama dan terus-menerus akan kehilangan makna sehingga tidak berarti apa-apa bagi peserta didik.
Next. Selanjutnya penerapan. Menurut Kusumawati 2019, keterampilan memberikan penguatan memiliki cara dalam penggunaannya atau penerapannya. Adapun penerapannya yaitu yang pertama penguatan kepada pribadi tertentu. Dalam memberikan penguatan harus jelas diberikan kepada siapa penguatan tersebut. Karena jika tidak maka pemberian penguatan tersebut kurang efektif. Apabila pemberian penguatan tidak efektif, siswa akan berpikiran bahwa guru tersebut pilih kasih. Yang kedua, penguatan pada kelompok. Penguatan dapat pula diberikan kepada sekelompok siswa, misalkan saja apabila tugas telah diselesaikan dengan baik oleh satu kelas, maka guru memperbolehkan para siswanya untuk bermain bola voli yang menjadi kegemarannya. Selanjutnya, memberikan penguatan dengan segera. Penguatan harus diberikan segera setelah respon tingkah laku siswa menunjukkan hal yang diharapkan guru. Guru harus cepat tanggap dalam memberikan penguatan yang berdampak positif agar tidak menurunkan atau menghilangkan respon positif dari siswa, karena hal tersebut menyebabkan kurang efektif penerapannya. Selanjutnya, variasi bentuk penguatan. Sebagai seorang guru harus pintar menerapkan beragam variasi dalam memberikan penguatan kepada siswa. Setiap reaksi atau respon yang ditimbulkan dari siswa harus diberikan penguatan atau penghargaan agar siswa terus bersemangat selama mengikuti proses pembelajaran. Baik, sekian materi tentang keterampilan memberikan penguatan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membuka 3 sesi, yaitu yang pertama sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, selanjutnya sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Baik, kepada Selinda, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada Risna. Sebelumnya saya Selinda Wigatia Silviana dengan NIM 2223130. Izin untuk menambahkan sedikit materi dari yang sudah disampaikan oleh Risna. Di sini saya ingin menambahkan pada bagian penguatan dalam konteks pembelajaran aktif dan inklusif. Nah, jadi untuk pembelajaran yang aktif ini adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, di mana mereka akan berpartisipasi aktif melalui diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah dan refleksi. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran yang inklusif itu adalah pembelajaran yang mengakomodasikan keberagaman siswa dari latar belakang, kemampuan, kebutuhan khusus dalam satu kelas tanpa didiskriminasi. Nah, peran penguatan dalam pembelajaran aktif dan inklusif ini bisa mendorong partisipatif siswa dengan penguatan verbal ataupun non-verbal, dengan mendorong siswa lebih percaya diri untuk berbicara, bertanya, ataupun menanggapi. Bisa juga dengan menumbuhkan rasa dihargai melalui penguatan yang adil dan personal, dan membuat siswa termasuk yang berkebutuhan khusus merasa dihargai. Selanjutnya meningkatkan motivasi dan fokus. Nah, siswa ini lebih termotivasi untuk belajar jika mendapat penguatan atas usahanya, bukan hanya hasilnya saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Selinda yang telah menambahkan materi. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan materi terkait keterampilan memberikan penguatan? Baik, jika tidak ada, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Raisa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara memastikan penguatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau karakter siswa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raisa. Selanjutnya kepada Aquatul Solihati, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Aquatul Solihati. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya tuh, presentasi kan menekankan pentingnya penguatan untuk memotivasi siswa. Pertanyaannya, apakah ada potensi efek negatif dari penggunaan penguatan ekstrinsik atau seperti hadiah dalam jangka panjang terhadap motivasi
intrinsik siswa dan jelaskan dengan contohnya. Mungkin terima kasih dikembalikan kepada kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada Aquatul. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa, yaitu bagaimana cara guru memastikan penguatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau karakter siswa. Adapun cara guru memastikan penguatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau karakter siswa bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama mengenali karakter dan kebutuhan siswa. Yaitu guru perlu mengenal apakah siswa cenderung pemalu, percaya diri, suka tantangan atau mudah menyerah agar penguatan yang diberikan lebih tepat sasaran. Selanjutnya memvariasikan bentuk penguatan. Guru tidak hanya memakai satu jenis penguatan, misalnya pujian lisan saja, tetapi juga menggunakan penguatan nonverbal seperti senyuman, anggukan, tulisan atau catatan positif atau kesempatan khusus, misalnya jadi ketua kelompok. Selanjutnya memperhatikan respon siswa. Guru memperhatikan bagaimana siswa bereaksi setelah diberi penguatan. Kalau siswa justru jadi malu atau tidak nyaman, guru bisa menyesuaikan cara berikutnya. Selanjutnya, mengaitkan penguatan dengan usaha, bukan hanya hasil. Guru menekankan pada usaha siswa, bukan hanya prestasi, agar siswa mengalami kesulitan juga merasa dihargai. Dan yang terakhir itu melakukan refleksi dan evaluasi. Guru merefleksikan apakah penguatan yang diberikan berhasil memotivasi siswa. Kalau tidak, guru bisa mencoba pendekatan lain. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Raisa? Baik, jika tidak ada, dikembalikan kepada Raisa. Apakah sudah paham dengan jawaban yang diberikan? Baik, saya sudah paham atas jawaban yang diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Aquatul Solihati, yaitu pertanyaannya, presentasi menekankan pentingnya penguatan untuk memotivasi siswa. Apakah ada potensi efek negatif dari penggunaan penguatan ekstrinsik seperti hadiah dalam jangka panjang terhadap motivasi intrinsik siswa? Jelaskan dengan contoh. Ya, presentasi memang menekankan pentingnya penguatan untuk memotivasi siswa, namun ada potensi efek negatif dari penggunaan penguatan ekstrinsik seperti hadiah dalam jangka panjang terhadap motivasi ekstrinsik siswa. Motivasi intrinsik yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu karena hal itu sendiri menarik, menantang, atau memuaskan secara internal. Contohnya itu siswa belajar karena mereka menikmati proses belajar, merasa penasaran, atau ingin menguasai keterampilan tertentu. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu karena faktor eksternal seperti hadiah, pujian, hukuman, atau tekanan sosial. Contohnya siswa belajar untuk mendapatkan nilai bagus, menghindari hukuman, atau mendapatkan hadiah dari guru atau orang tua. Penggunaan penguatan ekstrinsik yang berlebihan atau tidak tepat dapat mengikis motivasi intrinsik siswa. Contohnya itu seorang anak senang membaca buku. Lalu guru mulai memberikan hadiah setiap kali anak tersebut menyelesaikan buku tersebut. Lama-kelamaan anak tersebut mungkin hanya membaca buku jika ada hadiahnya dan kehilangan minat membaca untuk kesenangan pribadinya. Mungkin sekian jawaban dari kelompok penyaji. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Aquatul? Jika tidak ada, dikembalikan kepada Aquatul Solihati. Apakah sudah paham dengan jawaban yang diberikan? Baiklah, terima kasih kepada Risna. Insya Allah saya paham dengan jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih kembali. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, baik jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.